Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Bekasi, 2008. Tinggallah di sana sebuah keluarga. Sebut saja keluarga Pak Adi. Pak Adi adalah seorang karyawan pabrik. Beliau dan istrinya memiliki 4 orang anak. Anak pertamanya sedang melanjutkan studi ke sekolah tinggi pendidikan, dan 3 anak lainnya masih bersekolah di berbagai jenjang. Sedangkan istri Pak Adi yang bernama Yuni adalah seorang ibu rumah tangga pada umumnya. Saat ini Pak Adi dan istri dalam masa-masa yang sulit, karena di momen yang sama, semua anaknya sedang bersekolah dan butuh biaya lebih. Pak Adi dan istri juga harus punya uang ekstra lagi untuk membayar hutang. Sedangkan gaji Pak Adi sendiri sebagai karyawan pabrik dirasa kurang untuk menutupi semua biaya yang harus dikeluarkan dalam sebulan. Lebih besar pasak daripada tiang. Di lain sisi, Pak Adi dan istrinya juga tidak memiliki tabungan atau usaha lain yang bisa menghasilkan uang. Rasanya benar-benar buntu. Tapi Pak Adi bersyukur karena himpitan ekonomi yang saat ini sedang ia rasakan akhirnya menemui sebuah jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Yuni istrinya langsung memutar otak untuk mengeluarkan keluarga ini dari masalah himpitan ekonomi, yakni dengan cara berwirausaha. Di saat sudah memiliki ide untuk berwirausaha, masalah pertama pun muncul. Pak Adi dan istrinya yang berniat membuka usaha bingung harus berjualan di mana. Rumah mereka berada di dalam sebuah gang. Memaksa berjualan di depan rumah juga rasanya tak akan laku, karena aksesnya yang berada di dalam jauh dari lalu lalang banyak orang. Tapi sekali lagi, karena sedari awal niat keduanya baik, sama-sama ingin menafkahi keluarga, akhirnya Pak Adi dan istri diberi kemudahan. Salah seorang tetangga menawarkan mereka untuk berjualan di lahan miliknya. Posisinya strategis, sangat strategis, berada di pinggir jalan utama, di mana semua orang akan melewati jalan itu saat beraktivitas. Melihat peluang besar di depan mata, Pak Adi dan Bu Yuni langsung mengambil kesempatan tersebut. Akhirnya mereka pun mulai berwirausaha. Bu Yuni adalah seorang perempuan yang mahir dalam memasak. Jadi ketika dirinya memiliki kesempatan untuk berjualan, Bu Yuni langsung tahu apa yang harus dia jual. Dari sekian banyak peluang usaha kuliner, Bu Yuni memilih untuk berjualan sarapan pagi, seperti nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, dan juga ketoprak. Dan untuk perihal biaya sewa lahan, jujur saja tetangganya itu tidak meminta uang sewa, karena Bu Yuni sudah kenal dekat dengan sang tetangga. Karena itulah sang tetangga tidak meminta uang sewa. Tapi karena Bu Yuni adalah tipikal orang yang bisa menghargai kebaikan orang lain, maka ia sudah berjanji kepada tetangganya untuk membayar sewa sekian rupiah dalam tiap bulan. Meski tetangganya telah menolak, Bu Yuni tetap berjanji akan membayar uang sewa tersebut. Hari pertama jualan pun dimulai. Ini adalah hari pertama, jadi tidak perlu banyak harapan apa-apa. Dan pada kenyataannya juga sama seperti itu. Dagangan Pak Adi dan Bu Yuni sepi pembeli di hari ini. Rasanya normal, karena mereka baru berjualan. Cita rasa masakan yang dimasak oleh Ibu Yuni sebenarnya terasa lezat. Jadi asal mau tekun berjualan, dagangan mereka pasti akan ramai pembeli di suatu hari nanti. Minggu ini Pak Adi masuk shift siang. Jadi beliau bisa ikut membantu istrinya berjualan. Lalu sekiranya jam 11:30 siang, mereka pun menutup dagangan dengan dibantu anak pertama mereka yang sedang tidak ada jadwal kuliah. Juga dibantu oleh anak terakhir mereka yang baru kelas 2 SD. Sedangkan 2 yang lainnya masih bersekolah. Setelah menutup dagangan, Pak Adi beristirahat sejenak
Tapi nanti, sekitar pukul setengah 2 siang, ia akan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dan rutinitas seperti ini terus mereka lakukan secara konsisten hingga setahun kemudian. Setahun telah berlalu, Pak Adi dan Bu Yuni serta sekeluarga berhasil memetik buah dari kerja keras mereka selama setahun ini. Mereka yang mengawali usaha dengan sepi pembeli, kini di setiap paginya gerobak mereka bahkan tidak kelihatan karena tertutup oleh begitu banyaknya pelanggan. Usaha mereka laris manis. Mereka sekeluarga telah memetik hasil yang luar biasa. Usaha Pak Adi dan Bu Yuni sedang berada di puncak. Kini mereka tidak lagi merasa khawatir tentang ekonomi. Setidaknya mereka punya usaha lain yang bisa menghasilkan uang selain mengandalkan gaji Pak Adi. Tidak seperti tahun lalu yang terhimpit ekonomi, kini asal mereka mau capek, mereka bisa menghasilkan uang untuk mencukupi semua biaya bulanan. Pak Adi dan Bu Yuni pun berhasil menjungkir balikan keadaan. Tapi jika diibaratkan sebuah pohon, semakin ia menjulang tinggi, maka akan semakin kencang angin yang akan menerpanya. Begitu pula yang terjadi pada keluarga Pak Adi. Sebulan terakhir ini, tiap-tiap anggota keluarga sakit secara bergiliran. Ketika satu sakit, yang lainnya sehat. Saat yang sakit sudah sembuh, satu lainnya akan jatuh sakit. Hal itu terus mengulang selama sebulan terakhir. Tapi Pak Adi dan Bu Yuni mencoba berpikir wajar. Karena itu, mereka terus melanjutkan usaha mereka hingga 4 bulan berikutnya. Dan setelah 4 bulan berlalu, untuk hari ini, cobaan yang menerpa keluarga Pak Adi menjadi jauh lebih parah. Ketiga anak mereka jatuh sakit secara bersamaan. Ketiganya mengalami gejala yang sama, yaitu demam. Semuanya merasakan hal yang sama. Merasa menggigil, tidak enak makan, badan lemas, badan terasa nyeri dan juga wajah yang pucat. Seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, Pak Adi dan Bu Yuni juga mulai khawatir terhadap kondisi anak-anak mereka. Karena itu, Pak Adi dan Bu Yuni langsung bergegas membawa anak mereka ke rumah sakit. Dengan kejadian ini, usaha mereka akhirnya ditutup sementara. Pak Adi dan Bu Yuni memutuskan untuk tidak berjualan sampai waktu yang tidak ditentukan. Mereka berdua menunggu anak-anak mereka sembuh terlebih dahulu. Jika sudah lagi memungkinkan, barulah mereka akan kembali berjualan. Gerobak yang mereka parkirkan di pinggir jalan pun sudah tertulis tanda libur, dengan ukuran yang cukup besar. Setelah berobat ke dokter, Pak Adi dan Bu Yuni berharap ketiga anaknya dapat segera sembuh. Tentu itu adalah harapan yang mulia. Tapi alih-alih ketiga anaknya sembuh, Bu Yuni justru ikutan jatuh sakit. Kini sudah 4 anggota keluarga yang meringis kesakitan. Hanya Pak Adi dan anak pertamanya yang masih dalam kondisi sehat. Entah apa yang terjadi. Ingin berpikir wajar, tapi terasa tak wajar. Ingin berpikir rasional, tapi terasa tak masuk akal. Apalagi rasa sakit yang dirasakan oleh Bu Yuni membuat kejadian yang dialami keluarga ini menjadi lebih runyam. Jika ketiga anaknya sakit dengan gejala demam, Bu Yuni berbeda sendiri. Beliau justru merasa sakit karena perutnya seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu dari dalam. Rasanya bukan lagi seperti ingin merintih, melainkan ingin berteriak. Pak Adi dan anak pertamanya hanya bisa kebingungan. Tapi setelah mendapat rekomendasi perusahaan, Pak Adi langsung membawa istrinya ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Saat ini Pak Adi sedang duduk di dalam koridor rumah sakit. Beliau menunggu istrinya yang sedang melakukan pengecekan di ruang praktik. Sekian waktu menunggu, Pak Adi akhirnya mendapat kabar dari sang dokter. Saat menemui sang dokter, Pak Adi menunjukkan wajah yang begitu cemas. Sedangkan sang dokter rasanya terlihat begitu santai. Lalu sang dokter pun menjelaskan bahwa Bu Yuni dalam keadaan baik-baik saja. Tidak mengalami sesuatu apapun yang menjangkiti dirinya. Bu Yuni dinyatakan sehat walafiat. Sang dokter hanya menjelaskan,
bahwa Bu Yuni hanya mengalami kram perut semata. Karena itu, saat menebus obat, Bu Yuni hanya diberikan obat mak dan sejenisnya. Lalu mereka pun pulang. 2 hari kemudian, ketiga anak mereka sedikit membaik, walau tidak lebih baik. Sedangkan kondisi Bu Yuni sama sekali tidak ada perubahan. Beliau masih merintih karena kesakitan di bagian perutnya. Perutnya masih terasa seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu dari dalam. Obat dari dokter pun tidak berefek sama sekali. Setelah di titik ini, Bu Yuni akhirnya meminta agar sang suami untuk membawanya ke orang pintar. Seseorang yang bisa mengatasi gangguan-gangguan mistis. Di hari yang sama, Pak Adi langsung membawa istrinya ke orang pintar tersebut sesuai permintaan. Lokasinya berada di kecamatan seberang. Tidak begitu butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Lalu Pak Adi membawa istrinya menggunakan sepeda motor ke lokasi. Pak Adi dan Bu Yuni kini sudah bertemu dengan sang cenayang. Seorang wanita yang sudah berusia senja. Bu Yuni diminta oleh sesepuh itu untuk masuk ke dalam kamar praktiknya. Pak Adi juga ikut menemani sang istri. Sebagai informasi, cenayang yang sudah sepuh ini bukanlah seseorang yang menggunakan kemampuannya hanya untuk menghasilkan uang dan uang. Beliau adalah sesepuh yang menggunakan kemampuannya memang untuk hal baik, memang untuk membantu mengobati banyak orang. Beliau tidak meminta uang jasa tertentu kepada orang-orang yang sudah ia bantu. Kalaupun ada, itu adalah bentuk rasa terima kasih mereka kepada beliau. Dan itu pun seikhlasnya saja. Bahkan beliau mengajarkan, jika nanti pasiennya sembuh, kesembuhan itu bukanlah datang darinya, melainkan dari Sang Khalik, karena segala kesembuhan hanyalah milik Allah Sang Pemilik semesta alam, dan dirinya hanyalah perantara semata. Di saat sesi penyembuhan, sang sepuh menyentuhkan telur ayam matang yang masih bercangkang ke sekujur tubuh Bu Yuni. Dari kepala hingga kakinya, lebih intens terutama di bagian perutnya yang selalu ia keluhkan karena sakit. Setelah cukup, lalu sang sepuh membuka telur tersebut perlahan. Kemudian terlihatlah sebuah potongan silet karat dan juga seutas tali merah panjang dari dalam telur. Dan secara ajaib, rasa sakit Bu Yuni mulai menghilang perlahan. Pak Adi dan Bu Yuni yang sedang menyaksikan dan merasakan kejadian tersebut hanya bisa melongo. Ternyata sakit yang dialami Bu Yuni adalah sihir. Meski tak tahu siapa pelakunya, Pak Adi dan Bu Yuni merasa perbuatan sihir ini keterlaluan. Padahal keduanya sama-sama tidak pernah mencari masalah sedikit pun dengan orang lain. Tapi kenapa orang tersebut tega melakukan ini? Di saat keduanya merasa heran, sang sepuh pun mencoba bertanya perihal apa saja yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Beliau ingin mengkulik sebab perkara dan kebenarannya. Karena sang sepuh berterus terang kepada Pak Andi dan Bu Yuni dengan mengatakan bahwa mereka telah dikerjai. Sihir ini adalah kiriman dari mereka yang merasa iri. Lalu Pak Andi dan Bu Yuni mengatakan hal yang selaras, bahwa mereka sedang berjualan saat ini, dan jualannya pun laris manis. Lalu Bu Yuni bertanya kepada sang sepuh tentang satu hal. Jika berita tadi benar, sakit itu adalah kiriman, lantas siapa yang melakukannya? Siapa yang iri kepada mereka hingga berbuat tega seperti ini? Lalu sang sepuh mencoba mengulas. Beliau tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Tapi apa yang dirinya lihat dari mata batinnya, sang pelaku adalah orang yang dekat dengan mereka. Bahkan sangat dekat dengan mereka. Mendengar itu, Pak Adi dan Bu Yuni mencoba menerka. Jujur mereka tidak ingin berburuk sangka. Tapi di sisi lain, kejadian ini jelas membuat keluarga mereka dalam bahaya. Karena itu, mereka ingin tahu pelakunya dengan maksud agar bisa memproteksi diri dan menjaga jarak dengan mereka yang memiliki perangai buruk dan niat yang jahat. Lalu sang sepuh mencoba mengulas lebih jauh lagi. Hingga akhirnya, sang sepuh pun berkata, "Ini orangnya perempuan, badannya gemuk, agak tua, rumahnya di pinggir jalan.
imbuh sang sepuh sembari menutup matanya. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, akhirnya sang pelaku pun sudah mengarah jelas ke satu orang tanpa perlu lagi mereka menerka. Sang pelaku telah diketahui identitasnya. Pelaku itu adalah tetangga Bu Yuni, si pemilik lahan yang menawarinya untuk berjualan secara cuma-cuma. Dari sini pun akhirnya dijelaskan oleh sang sepuh arti dari potongan silet dan tali merah tadi. Potongan silet sendiri berarti si pelaku tidak suka dan ingin mencelakainya. Sedangkan tali merah sendiri bermaksud bahwa si pelaku ingin membelenggu jiwa si korban. Keduanya memiliki makna yang sama-sama berbahaya. Dan jika dibiarkan, bukan tak mungkin akan berakibat fatal. Dari sana akhirnya mereka bicara panjang lebar. Tapi poin satu yang penting, sang sepuh menyuruh Pak Adi dan Bu Yuni untuk memindahkan lokasi usahanya jika ingin terus melanjutkan usaha. Jangan lagi berjualan di sana, karena sebenarnya kenapa mereka dikerjai adalah karena tetangga Bu Yuni yang memiliki lahan tersebut menjadi iri karena melihat dagangan Bu Yuni yang laris. Sang tetangga mencelakainya karena ia ingin Bu Yuni berhenti dagang. Lalu kemudian ia yang akan membuka usahanya sendiri di sana. Rasanya mulai menjadi logis kenapa beberapa waktu kebelakangan saat mereka ingin buka warung, mereka sering melihat jalan setapak di sana selalu dalam keadaan basah. Bahkan sesekali ada pecahan telur busuk yang berlumur di sana. Juga suami sang tetangga yang lebih sering merokok lalu melepuskan asapnya ke kaca gerobak. Awalnya mereka memilih acuh karena tidak mau berburuk sangka. Tapi setelah kejadian ini mereka tahu siapa orang yang harus mereka jauhi demi keselamatan keluarga. Meski sudah dicelakai oleh tetangganya, baik Pak Adi dan Bu Yuni tidak sedikit pun mau membalas mereka dengan keburukan. Bagi keduanya, asal mereka bisa sehat kembali itu sudah lebih dari cukup. Biarkanlah yang di atas saja yang akan membalas perbuatan keji tetangganya itu. Karena Pak Adi dan Bu Yuni percaya bahwa Allah itu tidak tidur. Hukum karma akan berlaku untuk satu saat. Setelah semuanya, Pak Adi dan Bu Yuni pamit untuk pulang. Selepas berkunjung dari sang sepuh, kondisi keluarga Pak Adi kian membaik. Satu persatu mulai sehat dan mulai bisa beraktivitas seperti normal kembali. Saksikan lanjutannya di part 2.